Iya. Waduh, menjadi kehormatan nih saya satu frame kalau istilahnya orang apa namanya entertainment, satu frame nih sama tokoh. Aduh, kita kerjasama kolaborasi Bu Peti. Terima kasih Waduh, ini banyak. apa namanya the famous, the young, and wow, pokoknya bangga lah bisa ada satu kumpulan bersama Pak Mario. Saya juga Bu, saya harus banyak belajar nih. Kok bisa ya sampai umur seperti sekarang ini tapi energik gitu ya. Nah, teman-teman yang mungkin hari ini loyo-loyo secara fisik, mental, Bapak Ibu harus banyak belajar dari Bu Peti nih. Ya, Bu Peti, ini waktu yang saya teman-teman pingin adalah dapat sharing nih dari Bu Peti ya. Nah, kita minta waktu sebentar ya. Siap. Bu Peti, boleh tahu nih Bu Peti apa kegiatannya dan bagaimana sebenarnya berkenalan Fusion ini, kemudian mungkin ada tips buat teman-teman ya supaya berani melangkah seperti Bu Peti. Baik. Iya, silakan Bu Peti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu. Terima kasih sore ini saya diundang oleh Pak Mario dan Fitras dan tentunya berkumpul bersama dengan para top leader yang saya acungkan jempol 4 ya, baru 2. Iya. 2 lagi di bawah. Saya bantu 2-nya lagi Bu. Bukan main, merubah semua cara pandang saya, merubah paradigma saya di bisnis ini. Ya, mungkin perkenalkan dulu, nama saya Peti Tunjung Sari. Pendidikan saya terakhir ada di Marketing Communication di Universitas Indonesia, di strata master ya. Nah, kemudian saya memang di Managing Director di Puspa Management itu sebetulnya pada saat 2005 ketika memang saya harus mengurus uang miliaran ya untuk masalah production sebuah pagelaran, dan begitu banyak orang yang harus saya urus sampai 200 bahkan ketika sudah masuk hari hanya. Tapi sebetulnya saya bekerja untuk backing ataupun belakang panggungnya Titip Puspa itu adalah sejak saya umur 16 tahun saya sudah bekerja. Waktu zamannya ada Papigo tahun 1972, 74, 76 gitu. Itu saya sudah menjadi koreografer, saya sudah menjadi pencari talent atau talent scout. Ya dulu salah satunya pertama kali warkop masuk TV itu ya saya yang nyari, karena itu harus masuk dalam konten acara dan lain sebagainya. Nah, kemudian memang saya sendiri juga sebagai penampil juga. Nah, ketika saat-saat 2007, 2008 sampai 2014 memang saya lebih kepada mengelola manajemen panggung. Itu bisa 5-8 miliar sekali tampil. Jadi itu pusingnya bukan main Pak, pusing. Pusing dan kerjanya sampai berdarah-darah, bener berdarah-darah, betul ya. Ya, itu pekerjaan saya. Banting tulangnya luar biasa ya Bu Peti. Banting tulangnya luar biasa. Kemudian kalau namanya panggung, istilahnya kita break even point aja sudah bagus. Sering-sering kita bahkan mesti rugi, mesti menambah dengan uang sendiri ya, karena memang namanya bekerja dengan seni, kadang-kadang orang seni itu suka nggak mau ngitung gitu loh, jadi sering berantem sama saya, ini udah nggak ada budget, nggak bisa tambah ini, nggak bisa tambah itu gitu ya. Itu jadi pusingnya bukan main Pak, memang betul pusingnya bukan. Iya. Jadi teman-teman perlu belajar nih pengalaman Bu Peti nih. Mentalnya tangguh ternyata dari dulu nih. Oke, lanjut Bu Peti. Ya. Nah, pendek kata, kemudian 2019 saya bertemu dengan sahabat saya namanya Ibu Burlini Hakim. Kami berteman dari tahun 1975 sebetulnya ya, di sebuah ajang pemilihan putri remaja
kami sama-sama di situ. Ya. Terus kemudian Bu Lin ini menawarkan kepada saya Topusha. Memang saat itu 2019 Desember, saya memang sedang gundah gulana karena harus mencari bisnis yang lain untuk menunjang bisnis-bisnis yang saya lakukan yang konvensional tentunya yang sedang tidak membuat saya happy gitu. Iya. Tertekan COVID lah. Ya, itu kemudian kan masuk tuh 2020 COVID kan. Oh iya, Ya, itu tadinya 2019. Nah, kemudian saya juga melihat gini, saya tadinya nggak tahu nih bisnis apa sih gitu, tapi ya kira-kiranya networking saya paham lah ya. Tapi kemudian yang saya jadi pegangan adalah ya itu tadi upline saya, Ibu Lin. Saya merasa Ibu Lin ini seseorang yang istilahnya uang itu bukan big deal buat beliau. Jadi ya money is not an issue buat keluarga itu. Saya berpikir seorang Bu Lin yang memang sudah sejahtera saja masih mau melakukan bisnis ini, yang dimana di mata saya masih tanda tanya besar bisnis apa gitu. Jadi saya hanya berpegang kepada pengundang saya waktu itu ya, Ibu Lin, which is itu sahabat saya. Dan kemudian ketika saya masuk, memang ya alhamdulillah ya saya belajar dari situ, dan sekarang ini saya setahun di sini. Yang saya happy di sini adalah kalau kita mau tertolong, kita harus menolong orang lain, di mana itu menjadi associate. Dan itu sepertinya seperti hukum alam di mana tabur tuai. Kalau kita mau tertolong, kita harus menolong orang lain. Jadi jangan takut bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau ada masuk di sini, Anda tidak akan dicolke, katanya tadi Pak Budi itu. Iya. Nggak akan dicolke pokoknya. Jadi Anda akan dibimbing. Seperti yang terjadi pada saya saat ini, saya betul-betul takjub ya, bahwasanya pendampingan mentor saya, Ibu Mia, itu juga bukan main besarnya. Saya berpikir kalau misalnya kita itu ada di bisnis konvensional, saya harus bayar berapa nih Ibu Mia ini sejamnya? Minimal 200 US bapak-bapak, ibu-ibu kalau di bisnis konvensional. Karena beliau ini artinya kan memberikan waktunya, pengalamannya. Ya, dan bukan main. Banyak sekali layer-layer, lapisan-lapisan dalam mindset saya ini yang dikupas selembar-selembar sama beliau. Nah, hanya satu memang, kita harus jadi pendengar yang baik. Buka jubah, kita di sini bukan siapa-siapa, mulailah mau dari nol, mendengarkan apa kata mentor, dengan sabar ya. Jadi memang di sini saya juga belajar bahwasanya kita harus bisa menjadi pendengar yang baik, a good listener, ya. Iya. Ya, begitu juga saya terus tetap dibimbing Ibu Mia, Ibu Lin, Pak Josia, Ibu Sari, itu bukan main lah pokoknya pendampingan mereka. Jadi ibu-ibu jangan takut. Saat ini kan yang kita takuti adalah tentang masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kita banyak sekali melihat banyak kejadian-kejadian sosial yang ngeri, menakutkan yang seperti tadi dibicarakan oleh Pak Budi. Tidak usah di Indonesia, di luar, di Amerika juga sudah sedang ada rasisme dan sebagainya. Nah, orang seperti saya, 61 tahun, mau kemana-mana udah takut, Bapak Ibu-Ibu. Takut terpapar. Belum lagi suami saya yang juga punya diabetes, jadi istilahnya ya, kalau saya keluar, kembali lagi, ya amit-amit, jangan sampai saya jadi OTG. Nah, di sini, sejak 2020 itu saya adem ayem. Di rumah, dengerin dibukanya laptop ini, sehari saya bisa ikut 2-3 presentation, selain saya untuk membuka diri, tapi saya sendiri juga membantu associate dengan bimbingan mentor. Jadi buat saya nih, Masya Allah ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saya juga pernah ada di sebuah manajemen konvensional di industri perhotelan. Saya PR manajernya. Dan saya tahu bahwasanya untuk naik peringkat itu, suka nggak suka, Anda mesti sikut kanan, sikut kiri.
Nah, Ya, di sini nggak ada, Bu. Very amazing bahwasanya ini bisnis memang bisnis manusia, di mana ketika kita mau naik peringkat justru kita harus menolong associate. Jadi, wow, dalam hati saya ini bukan main, dan itu sebetulnya hal yang saya paling suka, menolong orang. Sekecil apapun hidup kita ini singkat, ketika kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, which is itu associate kita, ya itulah kehidupan yang hakiki menurut saya. paham. Ya. Iya. Tapi juga jangan lupa ya bahwasanya mentor-mentor kita ini juga bukan staff ya, bukan. Mereka juga yang harus kita hargai. Jadi kita juga harus mengerti bagaimana mendudukan beliau-beliau itu sebagai Rekan kerja, partner mungkin. Yes. Ya. Rekan kerja, partner, dan tentunya juga contoh. Ya, Contoh. Ya. Belum lagi yang ada di Fitras, itu bukan motivasi loh Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu the real cerita kesungguhan yang memang ada di kehidupan mereka. Dan satu, saya senang bekerja dengan orang-orang muda. Sebuah negara yang generasi mudanya itu bekerja dengan benar dan secara agregat mereka itu memperoleh keuntungan yang bisa dihitung, ya, yang bisa dihitung dengan nyata. Ya udah, ikut aja ke situ. Kita orang tua jangan malu belajar. Justru saya bangga ada di sini. Saya bangga ada di sini karena saya merubah semua mindset saya dan saya ikut dengan cara ini, di mana ini cara kekinian, cara tren dan cara masa depan. This is the new concept, the new way, the bisnis baru yang harus kita pahami, harus kita ikuti. Ayolah Bapak-bapak, Ibu-ibu, berubah ya. Gabung. Iya. Bu Peti boleh tanya nih ya, usia Bu Peti nggak apa-apa ya kita tanya ya. Usia, ya. Usia berapa ini Bu Peti sekarang? Ya. Alhamdulillah saya 12 Januari 2021 saya menginjak 61 tahun. Wah, ya, 61 ya. Tahun. Saya heran banget nih. Ibu saya sudah 83 tahun, ibu saya ya. Saya 7 cucu ya. Ngeri Bapak Ibu, punya cucu 7, tapi cara ngomongnya Bapak Ibu ya memahami sekali, adaptasi di dunia baru, dan semangatnya luar biasa. Dan masuk akal sekali, usia 61 tahun itu sangat rentan kalau kita pergi jauh ya, naik kendaraan Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini kan kita langsung terbaca Bapak Ibu, banyak orang-orang yang usianya sekitar 61 tahun ke atas Bapak Ibu. Sebenarnya ini solusi ya. Mencontoh, kita perlu mencontoh Bu Peti melakukan yang dilakukan oleh Bu Peti saat ini. Iya. Solusi, betul Pak. Iya benar ya. Nah, solusi benar Bapak Ibu. Saya juga senang sekali bisa mengundang Bu Peti karena kita juga ada mengundang rekan-rekan yang usianya juga mirip-mirip lah dengan Bu Peti ya. Energiknya tapi Bapak Ibu sekalian ini luar biasa. Kita harus tiru nih energiknya Bu Peti. Bahkan saya ini saat ini yang tadi Bu Peti cerita ke saya waktu tahun 70, 75 itu saya belum lahir Bu Peti. Nah sekarang ini saya nih lagi bertanya-tanya nih ya, kalau saya usia 60-an kayak Bu Peti ini bisa semangat seperti Bu Peti nggak? Masih bisa menginspirasi nggak? Iya. Wah, saya senang sekali bisa ketemu dengan Bu Peti hari ini dan makasih banyak buat sharingnya Bu Peti ya. Ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata Pak. Aman Pokoknya, semuanya. Bravo dan salut buat Pak Mario, Pak Marsen dan semua top leader. Iya, terima kasih banyak. Hormat saya. Saya juga hormat luar biasa kepada Bu Peti ya. Nah, teman-teman, saya tutup kameranya Bu Peti ya. Makasih.